Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Saya mengingatkan bahwa setiap nikmat ini adalah titipan dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar nikmat ini betul-betul saged kita gunakan kagem bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat harus betul-betul bisa kita manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Titipan nikmat ini akan ditanya pada waktunya kelak insyaallah. Khususnya titipan nikmat umur min umrina fima afna, atas umur yang dititipkan kepada kalian kau gunakan untuk apa. Maka ibu-ibu semuanya, kita sungguh-sungguh berharap agar umur ini betul-betul bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Tidak tahu kita bersisa berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi. Ini sudah mau ganti tahun Hijriah, insya Allah besok sudah masuk tanggal 1. Kita mengkoreksi selama 1 tahun terakhir apa yang sudah kita buat, apakah termasuk yang terkategorikan ibadah atau tidak. Masing-masing kita bertanya dan ngudur rosob ya mbak insya Allah. Yang berikutnya, sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk dimudahkan mengikuti semua risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, nanti kalau meninggal juga di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ibu-ibu semuanya, ini waktunya insya Allah relatif terbatas karena ada acara berikutnya. Maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita manfaatkan untuk belajar bersama insya Allah tentang beberapa hal yang terkait dengan agama kita. Mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi lebih baik pemahamannya dan dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sebentar lagi kita sudah masuk Al-Muharram Berarti 10 hari ke depan kita sudah ada sunnah besar, yaitu tentang sunnah puasa Asyura. Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura dan tentang puasa Arafah. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil Arafah, maka Rasulullah menjawab yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Adapun puasa Arafah kemarin yang barusan kita lewat menghapus dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun puasa besok tanggal 10 adalah menghapus dosa-dosa kecil setahun yang telah lalu. Maka kalau ada ibadah kok judulnya menghapus dosa, itu dikejar ibu-ibu semuanya. Karena apa? Di antara pahala paling utama dari sebuah ibadah menghapus dosa niku. Menghapus dosa. Makanya kalau ada ibadah kok pahalanya menghapus dosa, kejarlah. Karena dosa kita banyak Dosa kita banyak sekali. Dan kita berharap pulang kepada Allah dengan husnul khotimah, yaitu sudah terhapus dosa-dosa dengan taubat kita. Maka di antara upaya kita mendapatkan husnul khotimah menika agar pokoknya kalau pulang itu dalam kondisi sudah bertobat kepada Allah, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 hari Selasa kalau nggak keliru itu nanti jenengan siap-siap dari sekarang untuk agar bisa puasa di hari itu. Syukur-syukur Masjid Baitur Rahim pengurusnya mengadakan buka bersama, biar semangat. Kalau ada buka bersama nanti jadi semangat insya Allah. Di beberapa masjid yang saya ngisi di sana kebanyakan tanggal 10 itu juga puasa dan kemudian buka bersama. Jadi suasananya kayak Ramadan itu. Dan rebutan hari itu untuk kasih takjil karena pahalanya besar sekali, besar sekali. Nah itu pengingat, dicatat tanggalnya, jangan sampai kelewat, jangan sampai kelewat. Suami diingatkan bangunin saya untuk bikin sahur. Kemudian anak-anak juga dibangunin, karena pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu, dosa kecil khususnya. Mudah-mudahan semua yang hadir nanti dimudahkan oleh Allah dapat taufik bisa puasa semuanya. Aduh Ustadz, sudah niat puasa kok Zebul Haid, sudah dapat pahalanya.
Makanya niat, tetap niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung kepada niatnya. Pun niat kok gagal, insya Allah pun angsal pahala puasanya, insya Allah. Jadi niat itu penting banget. Nah ibu-ibu semuanya, sudah lewat kajian kita beberapa waktu. Saya tadi lihat lagi videonya, sudah beberapa hal. Mudah-mudahan jenengan masih ingat. Mbok menawa wis ora kelingan blas. Wis rada suwi masalah iki. Salah satu kajian terpanjang ya di sini nih. Nah, kita masuk ke bimbingan sholat insya Allah mulai hari ini. Jadi nanti hari ini sampai ke depan kalau saya diizinkan masih bertemu dengan lagi, kita akan bahas tentang ensiklopedia sholat atau bimbingan sholat. Karena apa? Karena inilah ibadah yang kali pertama dihisab. Inilah ibadah yang kali pertama dihisab. Jikalau baik sholatnya, insya Allah baik yang lain. Jikalau buruk sholatnya, maka buruk yang lain. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi kita disuruh baca Quran, kemudian disuruh menegakkan sholat. Kata Allah, ingatlah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar ini dua-duanya sumber masalah, ibu-ibu semuanya. Dan cara mencegahnya kata Allah adalah dengan baiknya sholat kita. Ingat, Allah mengetahui seluruh aktivitas kita. Nah, saya tidak akan membahas tentang apa itu fahsya, apa itu mungkar, dengan cari sendiri nanti. Intinya keji dan mungkar ini salah satu halnya menjadi biang kerok keburukan. Dan sholat kata Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mencegah itu. Maka produk orang yang sholatnya baik pasti jadi orang baik. Enggak mungkin nek sholatnya bener pasti jadi orang bener. Enggak mungkin, enggak. Karena Allah yang menjamin itu. Berarti kalau ada orang sholat kok belum bagus sifat dan sikap serta adabnya, yakin sholatnya ada yang keliru. Maka mempelajari tentang kaifiyah sholat itu menjadi sangat penting. Inilah salah satu ilmu yang fardu ain, boten saged wakil. Setiap kita akan dituntut untuk tahu persis tentang sholat kita. Kita akan bertemu dengan Allah dua kali, ibu-ibu semuanya. Dua kali. Yang pertama di dunia, mauqifun awal. Yang pertama, pertemuan yang pertama itu di dunia, yaitu ketika kita sholat. Begitu dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, sesungguhnya dengan sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di dalam rinciannya kita sebutkan tentang hadis bahwa ketika kita baca Al-Fatihah dijawab oleh Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hambaku ini loh sedang memujiku. Begitu. Nah, pertemuan yang kedua nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Para ulama menyebut, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, imam besar, menyebut sing sinten kemawon di pertemuan pertama menika pas salat panjenengan kok memberikan hak secara penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti di pertemuan kedua mudah urusannya. Penting buatan? Penting ya? Yaumul hisab, dihisab niku abot ibu-ibu semuanya. Jangan ditakoni kabeh. Jenengan dibuka catatannya di ben ngopo mawon dan dituntut atas perbuatan panjenengan. Kata Allah, sing sinten, kata Nabi Muhammad SAW, sing sinten kemawon di pertemuan awal, yaitu ketika sholat. Berarti sholatnya bener, boten lale, namanya memberikan hak itu niku. Ora waridat, kayak sholat muter-muter sirah yang diora. Artinya jenengan betul-betul khusyuk menghadap Allah. Maka dijanjikan nanti di yaumil hisab dengan gampil. Maka penting buat mempelajari sholat. Penting. Pentingnya luar biasa bahkan.
Nah, ibu-ibu semuanya, belajar tentang sholat ini pasti kita tidak akan lepas dari syarat sahnya sholat. Gini apa nggih? Harus dipenuhi. Kemudian kita akan belajar tentang rukun sholat. Sebagian madhab dibedakan antara rukun dan wajib. Sebagian dikatakan rukun kali wajib sami. Kemudian akan belajar tentang sunnah sholat. Kemudian apa yang boleh dilakukan dalam sholat dan apa yang makruh di dalam sholat. Nangis teng sholat angsal boten nangis. Nangis angsal boten. Boleh. Itu diantara yang boleh. Makanya kita nanti bahas itu. Nah, hari ini menggunakan waktu yang terbatas, insya Allah kita akan belajar tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat. Ada berapa ibu-ibu semuanya syarat sholat? Secara umum ada 9. Kalau ada yang membagi jadi 2, yang satunya 3, satunya 6, terserah. Tapi secara umum syarat sholat ada 9. Yang pertama adalah beragama Islam. Berarti nek boten Islam, sholat sah boten? Boten. Apa mungkin seperti itu terjadi? Mungkin, ibu-ibu. Saya pengajian seperti ini, ada orang datang non muslim, kebetulan datang, Ustadz, saya pengen merasakan ngaji, belum Islam. Saya ingin merasakan ngaji. Di ujung setelah ngaji datang waktu sholat, Ustadz, saya boleh ikut sholat? Gitu. Saya silahkan. Oh, dia belum tahu apa-apa, tapi sholatnya belum terhitung sebagai sholat yang sah. Jadi syarat pertama orang sah sholat adalah Islam. Maka Bapak Ibu semuanya, panjenengan harus selalu menjagi keislaman panjenengan. Loh Ustadz, memangnya iso batal po Islam? Saged ibu-ibu. Ada kegiatan yang bisa membatalkan Islam seseorang. Ada kitabnya khusus. Di kitab itu disebutkan 10. Sebenarnya lebih dari itu, tapi dikerucutkan menjadi 10 pembatal keislaman seseorang. Di antara yang paling besar adalah tentu saja berbuat kesyirikan. Seseorang yang berbuat syirik maka Islamnya batal. Kedah sahadat malih. Nah, ini penting ibu-ibu semuanya. Berarti kita harus mempelajari apa-apa toh yang masuk di dalam kesyirikan. Ojo-ojo aweke dhewe syirik ora krasa. Ini masalah. Atau jenengan dengan sengaja menghina sunnah. Cetha niku sunnah jenengan kondo ora, pokoke nek koyo ngono ki ora sunnah, sengaja. Itu juga bisa membatalkan keislaman kita. Itu pembahasan tersendiri. Intisarinya adalah jenengan la ilaha illallahnya tidak batal. Jadi ucapan la ilaha illallah yang menunjukkan jenengan sebagai seorang muslim, yang dengan itu kita hidup, dengan itu nanti kita sedo meninggal, dengan itu kita dibangkitkan, dan dengan itu kalimat la ilaha illallah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kitab namanya kitab tauhid, kitab yang membahas tentang la ilaha illallah. Itu pembahasannya panjang, hampir 70 bab, 67 bab khusus membahas kalimat la ilaha illallah. Syaratnya la ilaha illallah niku napa to? Rukune la ilaha illallah niku napa to? Syaratnya ada 7. Rukunnya ada 2. Jadi kalimat la ilaha illallah syaratnya ada 7, rukunnya ada 2. Nah, ini kita bahas bertahap. Ini saya bahas permukaannya dulu. Jadi yang pertama, syarat sahnya sholat adalah Islam dengan seluruh rinciannya. Apa dalilnya kok kudu Islam? Quran surah At-Taubah ayat ke-17, Quran surah Al-Furqan ayat ke-23. Nanti jenengan bika di rumah tentang tafsir Quran surah At-Taubah ayat ke-17. Di antaranya Allah berfirman, "Ma kana lil musyrikina
ayamuru masajidallah, tidak pantas bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang musyrik, untuk memakmurkan masjidnya Allah. Maka tadi yang pengajian tadi, yang non muslim, sebenarnya tidak pantas memakmurkan masjidnya Allah karena dia orang musyrik. Tapi karena dia hendak naksir Islam, maka saya izinkan ikut. Harapannya apa? Dia jadi kenal, kemudian dia jadi mualaf. Dan ternyata betul, sejak kajian itu kemudian dia menyatakan masuk Islam. Kemudian dikatakan syahidina ala anfusihim bil kufri. Kenapa mereka nggak pantas memakmurkan masjid? Karena mereka syahidinnya menyatakan bahwa saya ini orang kafir. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Mereka mengatakan memang saya nggak percaya sama Allah, saya nggak percaya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian ini tidak sah sholatnya. Kata Allah, ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya. Mungkin jenengan bertanya-tanya, itu tetangga saya non muslim baik banget itu, sok nulungi aku, sok ngutangi aku. Aku lagi susah muslim dora teko karo aku, dhek sing teko nolongi aku lho 20 yuta. Mosok si wong kaya ngono kok ora ketompa malih. Demikian yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Ini bukan masalah baik dan tidaknya adab seseorang. Ini persoalan kunci, yaitu mempunyai la ilaha illallah atau tidak. Kalau kita tanya kasihan banget mereka sudah berbuat baik kok nggak diterima oleh Allah, kita katakan mintalah mereka kepada Tuhan mereka sendiri. Berbuat sama jenengan baik, nulungi jenengan, ngutangi 20 yuto, entuk balasan. Tanyakan kepada mereka tentang Tuhannya mereka, mintalah kepada Tuhan mereka. Sayangnya Tuhan mereka nggak bisa nantinya. Nanti di ayat-ayat ini dikatakan ketika nanti di yaumil akhir mereka meminta pertanggungjawaban kepada apa yang disembah pun meminta pertolongan kepada Allah. Ibu-ibu semuanya, maka beruntung jenengan yang ditakdir oleh Allah menjadi orang Islam. Wa finarihum khalidun, mereka itulah penduduk neraka jahanam selama-lamanya. Maka dikatakan ini kata kuncinya adalah ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang yang sia-sia amalnya. Berarti nek salat yo sia-sia, nek salat yo sia-sia, soyo melih liyane. Bisa dipahami nggih? Karena diantara ibadah besar adalah salat. Nek salat wis ora kanggo, soyo melih liyane. Dalil yang kedua adalah Quran surah Al-Furqan ayat ke-23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah akan perlihatkan, dek ben kowe nulungi tonggomu 20 yuto, dek ben kowe berbuat, tapi diperlihatkan sama Allah. Seluruh amalnya diperlihatkan kepada orang-orang kafir. Tapi kemudian faja'alnahu haba'an mansura, tapi kemudian amal itu dirubah menjadi debu berterbangan, enggak ada manfaatnya sama sekali. Maka Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu semuanya, sungguh kita itu tugas paling besar beragama Islam, jangan perhatikan ini, adalah njogoni la ilaha illallah sampun ngantos batal. Sebab nek niku pun batal pun haba'an mansura. Seluruh amal baik jenengan berbuat baik sama suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan semuanya, nggak akan ada artinya apa-apa. Makanya kalau di pondok-pondok itu pelajaran yang paling ditekankan adalah pelajaran akidah. Yih menikah tentang la ilaha illallah. Adapun akhlak mulia, adab yang baik itu tambahannya. Orang kalau akidahnya sudah bagus, yakin dia akan bisa berbuat baik kepada manusia. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memenuhi hak zat yang menciptakan dia, yaitu diibadahi. Makanya sekali lagi, syarat sah salat adalah Islam, berarti nek boten Islam boten sah. Saya ulangi, dalilnya adalah Quran surah At-Taubah ayat ke-17 dan Quran surah Al-Furqan ayat ke-23. At-Taubah 17 mengatakan ulaika habitat a'maluhum, ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang-orang kafir yang sia-sia seluruh ibadahnya.
Kemudian di ayat ke Al-Furqan 23 dikatakan faja'alnahu haba'an mansura. Adapun mereka amal-amalnya dulu di dunia perbuatan baiknya dijadikan debu berterbangan. Nggih. Jadi syarat pertama apa? Islam. Maka jenengan nek salate pengen apik nggih kedah njogoni keislaman panjenengan. Nggih, kalau karena kebetulan ini ngajinya panjang, mungkin kita nggak bisa jelentreh ke jenengan nanti tugasnya di rumah membaca tentang apa-apa saja toh yang membatalkan keislaman seseorang itu. Nih, kalau kajiannya rengket nanti bisa dibahas kitabnya insya Allah. Nih. Kemudian yang kedua, syarat sahnya sholat menika berakal. Nih, lawannya berakal berarti gila. Wong edan mboten kanggo salat iki. Najan rajin banget. Ning salat ngguyang-guyu to. Mboten kagem nggih. Jadi berakal ibu-ibu semuanya. Nggih. Ustadz, saya kadang-kadang berakal, kadang-kadang tidak. Maka wajibnya sahnya ketika berakal. Dalilnya apa? Hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Nggih. Dikatakan rufi al-qalami an salasatin, diangkat catatan dari 3 golongan. Mboten dicatat kegiatan seseorang dari 3 golongan ini. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqil. Nggih menika tiyang sare ngantos yastaiqil. Ngantos wungu sampai bangun. Jadi nek jenengan turu niku rufi al-qalam, catatan jenengan diangkat. Nggih, mboten ditulis. Tapi ini bersyarat ibu-ibu. Nek pendak dino waktu subuh turu wae, nah niku mboten termasuk nggih. Nek niku masuk dalam tidur yang melalaikan. Sekali pahami? Wayahe duhur jenengan iki mau kok kesel banget jam 11 turun-turun les turu tenan bablas tekan asar. Bisa terjadi mboten? Saged. Yang seperti itu maksudnya. Nggih. Yang seperti itu maka dimaafkan. Tapi nek pendak-pendak salat zuhur turu tekan asar, pendak-pendak turu tekan asar. Lah niku namanya kelalaian. Nggih. Sekali pahami Ibu-ibu? Jadi kalau anak panjenengan sudah remaja, subuh ora tau tangi yo di jewer. Orang tek newe kan nanti dalilnya kan lagi tidur kan nggak diangkat, nggak dicatat. Bukan begitu ibu-ibu. Sekali pahami sampai di sini. Kemudian wa ani sobi hatta yahtalim. Anak-anak yang belum balik hatta yahtalim sampai mimpi, maksudnya mimpi basah. Maksudnya sampai balik. Jadi urung dicatat nih. Nek ono bocah nganti tekan balik, sampai umurnya balik. Nanti balik ini juga bervariasi, bisa berbeda antar anak. Nanti kita mengacu kepada salah satu hadis. Karena zaman sekarang itu ada yang mempercepat proses balik. Gini apa nggih? TV, YouTube, ini pula mempercepat proses balik. Saat niki bocah kelas 6 SD saged sampun mimpi. Gini apa nggih? Nyatanya saya diundang untuk ngisi pengajian kelas 4 SD tentang reproduksi. Subhanallah. Saya pertama bingung dari kelas 4 SD ki kondopo. Tapi ternyata memang itu masuk dalam kurikulum. Di beberapa SD Muhammadiyah ada kurikulum seperti itu. Atau di bawah mungkin SD umum negeri juga. Maka persoalan balik ini sekarang berkembang, ya ayat dulu nih. Kemudian wa anil majnun hatta yaqil. Nah ini dikatakan di sini. Dalilnya ini. Dan dari orang yang gila hatta yaqil sampai sadar. Ini sampai sadar. Berarti 3 golongan ini mboten dicatat, berarti mboten wajib. Nggih menika tiyang sare ngantos wungu. Yang kedua, anak-anak sampai umurnya balik. Kemudian wonge dan nganti tekan berakal. Jadi ngaten nggih. Maka kalau jenengan punya saudara
kadang waras, kadang ora, yo nek pas waras yo kon salat. Nggih. Kan ada yang begitu nggih, ibu-ibu nggih. Ada enggak? Ada yang begitu. Nggih, waras 3 dino, edan sedino. Waras meneh 5 dino, edan meneh 2 dino. Saged niku terus. Ya saged nggih. Bisa terjadi. Makanya hatta yakil nggih. Kemudian syarat yang ketiga, nggih menika mumayyiz. Nggih. Mumayyiz itu lawannya berarti anak kecil. Mumayyiz itu artinya sudah bisa membedakan sing apik karo sing elek. Nek ditawani bombo kali permen yo milih permen lah. Nggih. Atau nek jikuk barange ibuke wis deg-degan bocah ketok plincat-plincuk niku pun mumayyiz niku. Nggih. Ngerti niku salah. Paham nggih? Nek jikuk meneng wae ora merasa bersalah niku dari mumayyiz. Jadi mumayyiz itu belum balik, belum balik, tapi dia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Apa dalilnya? Rasulullah bersabda, muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Pada saat umurnya 7 tahun. Ini menunjukkan mumayyiz menurut dalil ini 7 tahun. Tapi zaman sekarang kata lare 5 tahun pun mumayyiz. Gini apa nggih? Niku wau karena nonton TV. Kadang-kadang lebih pintar ketimbang bapak ibu malahan. Gitu. Kita kadang-kadang udah jauh. Anak-anak mesti ngerti koyo ngene murno-murno. Gitu. Makanya sekarang zaman sekarang mulailah perintahkan muru auladakum bisot umur yo 4 tahun 5 tahun pun dijak-jak jenengan. Nggih. Jangan nunggu 7 tahun. Nggih. Maka dalil ini menunjukkan okeh wong niku mumayyiz 7 tahun. Oke. Tetapi sekali lagi karena zaman berkembang, teknologi berkembang, bisa jadi 5 tahun pun mumayyiz. Ini kan cek mawon. Nek pun ngerti salah bener niku berarti pun mumayyiz. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinin, dan pukullah jikalau sudah umur 10 tahun betul balik. Menurut dalil ini balik niku 10 tahun. Tapi sepindah malih zaman sakniki saged mawon lare 9 tahun pun balik. Nggih. Ini masa-masa kritis nih, lare-lare masa-masa itu kan masa-masa bingung itu. Apalagi laki-laki. Yang kadang-kadang aku kok teles, kita ngopo pak? Itu. Kita harus bisa menerangkan itu. Kita harus bisa menerangkan baik-baik. Oh, kuwi jenenge kuwi wis bali, wis wajib sholat. Maka dikatakan wadribuhum, pukul. Maksudnya pukul itu beri peringatan keras. Jikalau dia enggan sholat, tidak mau sholat, meninggalkan sholat, jenengan boleh memukul dengan pukulan yang ringan. Tegel boten jenengan mukul. Ya pukulan pelajaran, bukan pukulan yang menyakitkan, bukan. Jadi Rasulullah ingkang ngendika, perintahkan anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Nek wis 10 tahun kok isi urung gelem sholat, gitu. Nggih. Praktek mboten jenengan. Praktek mboten. Zaman sekarang kayaknya banyak sedikit yang praktek ini. Nggih, alah tekne wae mesake mau bengi tok. Guyon-guyon tekan jam 12 subuh ditangke ora yo, ketoke mesake meni. Nah, ini bahaya yang seperti itu nggih. Kalau sudah bali sudah wajib. Maka harus dibangunkan. Adapun bagi anak-anak yang belum balik sholat, pahalanya untuk jenengan, ibunya, bapaknya, nggih. Maka tetap disemangati, jangan nunggu 7 tahun, nggih. Jadi para ulama di kontemporer ulama zaman sekarang itu menyebutkan sudah selayaknya mengajarkan sholat kepada anak-anak kita, nggih, di bawah umur 7 tahun. Jadi di bawah umur 7 tahun. Mulai dibawa ke masjid yang laki-laki. Seperti itu, ibu-ibu. Jadi jangan nunggu 7 tahun.
Adapun menurut dalil ini wajibnya memang sudah 10 tahun yaitu sudah balik. Maka kalau sudah 9 tahun balik ya 9 tahun. Nek urung nopo mimpi urung head tekan umur 15 tahun maka tetap dikatakan balik. Mesti 15 tahun. Urung mimpi basah. Urung head tetap dihitung balik. Ini saya kita ini jarang ya. Saat ini goro-goro HP ini subhanallah Bapak Ibu semuanya. Saya itu kadang-kadang suka sedih gitu ya. Zaman sekarang memang problem kita tuh ya setan gepeng ini HP ini. Ya, setan gepeng. Ini lah musuh berat saat ini gini kok. Jenengan mesti sering bertengkar dengan anak-anak gara-gara HP. Gini apa gitu? Gara-gara ngegim. Ya. Subhanallah kadang-kadang wis waya salat isya tanggung kalah subhanallah. Gini Bang nggih. Maka diantara upaya saya juga pokoknya boleh main HP, boleh ngegame, tapi setengah jam sebelum waktu sholat sudah harus berhenti. Nek kue main kau nabrak waktu sholat kalah tak cabut HP-nya. Diantara upaya saya pokoknya jam 10 malam sudah dicabut HP-nya, taruh di kamar bapak ibunya, dikunci kamar bapak ibunya. Diberikan nanti kalau sudah bangun dikir sholat subuh, dikir pagi, baca 1 juz minimal, baru dikasihkan kembali. Itu pun harus ngepel rumah dulu, nyapu dulu, itu baru tak kasihkan. Ini yang saya terapkan di rumah begitu. Kalau nggak begitu, mbok tangi subuh, nyekele HP, tekan net, ditek lewat tekan jam 12 wengi. Gini apa nggih? Nah maka ini penting. Mendidik anak sholat sebelum umur 7 tahun itu upaya yang insya Allah akan berbuah kebaikan untuk menghadapi zaman yang sedemikian dahsyat. Sekarang pokoknya fitnahnya luar biasa. Saya ketemu ibu-ibu bapak-bapak keluhannya sama, nek wis kelas 1 SMA wis mulai ngelawan karo wong tuane. Ala ibu ki ngerti opo? Ibu kalak zaman dek ben. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ini juga saya alami. Ini juga saya alami. Konjogoni hafalan 30 juz. Susahnya subhanallah. Saya minta kepada anak saya itu pokoknya sedino 5 juz kudu kewoco. Itu nawar. Ya, sejus wae ya, isu-isu sore sejus murong juz. Akhirnya orang tua kalah. Ya wis lah. Isu-isu sak juz, sore-sore sak juz. Ini gitu. Kita memang harus berkompromi ibu-ibu. Ini peringatan ibu-ibu semuanya. Saya sudah menerapkan dua cara. Tadinya saya keras banget, enggak, pokoknya HP enggak. Yang terjadi malahan jelek hasilnya. Jadi kita harus adil bagi orang tua. Karena permainan mereka sekarang itu memang HP. Maka kita yang harus bijak. Pakai HP tapi tidak meninggalkan kewajiban. Ini saya belajar dari teman saya. Teman saya anaknya SMP. Dia tadinya marah-marah ibu-ibu nih, marah-marah terus. Tapi akhirnya dia berpikir, ini kok kayak gini jadi bertengkar terus. Akhirnya dia kasih kesempatan, udah kamu maunya apa? Dia kebetulan nge-game. Sekarang jadi pemain game internasional. Tapi juga sekolahnya di ITB. Nih, Masya Allah. Nih. Kemudian kemampuan bahasa Inggrisnya sangat bagus dari game. Gini pula bahasa Inggris banyak nih, yang bareng-bareng niku. Kemudian dari game itu jika dia juga meningkat banyak hubungannya internasional, dan dia sekarang punya channel untuk review dalam bahasa Inggris. Penghasilan dari YouTube-nya aja besar sekali. Ini saya tidak membahas masalah bagaimana hukum penghasilan dari YouTube nih, itu pembahasan tersendiri. Intinya bahwa anak itu juga harus dikasih kesempatan. Karena kemarin saya keliru, sebelumnya saya keliru, enggak, ternyata jelek hasilnya. Maka sekarang saya berkompromi, dah pakai tapi diatur waktunya. Mungkin bisa jadi pengalaman buat penjenengan yang hadir. Kemudian nah ini tadi syarat yang 3 ini, menikah Islam berakal dan mumayyiz, itu berlaku untuk semua ibadah kecuali zakat dan haji. Kalau zakat maka walaupun dia anak-anak tetap harus melaksanakan. Maksudnya ngaten maksudnya. Misal contoh. Ada seorang suami istri masih muda, punya anak masih kecil. Pergi ke Jakarta, kecelakaan, kedua-dua orang tuanya meninggal kedua orang tuanya. Dia punya warisan banyak, maka zakat tetap wajib bagi dia. Siapa yang melaksanakan walinya?
Cuma kalau haji waktu masih bayi, masih kecil, tetap sah, tapi bukan haji Islam. Maunya bukan haji yang memenuhi rukun Islam. Nanti kalau dia udah balik harus haji lagi. Paham ya? Paham ya? Ditinggal mati bapak ibu anake roto gendeng, ya, atau kurang akalnya, ya, maka tetap, ya, tentang zakatnya tetap harus dilaksanakan. Yang melaksanakan siapa? Walinya. Ya, nanti saya dipahami, ya. Ya. Kemudian syarat keempat, menikah syarat sahnya sholat. Yang keempat, mengangkat hadas. Ya. Mengangkat hadas. Nanti kita akan rinci di pertemuan berikutnya, kita akan rinci khusus pembahasan tentang mengangkat hadas, yaitu mengangkat hadas kecil dengan cara wudhu, mengangkat hadas besar dengan cara mandi junub, atau jikalau tidak ada air boleh dengan tayamum. Jadi tayamum itu asalnya bukan untuk bersuci. Tayamum itu badal atau pengganti bersuci. Kados tiang dereng haji sedo di badal haji. Niku lak piyambake mboten haji janjane, gini apa nggih? Tapi digantikan. Maka tayamum itu statusnya bukan bersuci. Kenapa ini penting? Saya katakan, kalau tayamum berfungsi untuk bersuci, lah ora wudu ora apa-apa sing penting tayamum. Nah, itu kan keliru. Gini apa nggih? Wong ngono banyu kok tayamum? Mboten angsal, gini apa nggih? Maka tayamum hanya berfungsi sebagai pengganti. Ne ora iso wudu, ora iso adus nembe tayamum. Sekali pahami? Nanti rinciannya di pertemuan berikutnya insya Allah, karena ini rinciannya banyak sekali. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Jadi nanti tangleti janjane dalil wudu kita pundi teng Al-Qur'an enten mboten enten teng Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya sampai selesai. Ini nanti jangan baca Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Adapun rinciannya, nggih, di situ dikatakan tentang faghsilu wujuhakum dengan wamsahu bedanya apa, membasuh dengan mengusap bedanya apa, nanti dibahas di rincian, nggih. Di rincian, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi sehingga ada rincian-rinciannya, nggih. Kemudian syarat yang kelima untuk syarat sah salat nggih menika hilangnya najis. Hilangnya najis. Coba jenengan perhatikan. Jenengan perhatikan betul ini. Ini kadang-kadang nggak dipahami oleh masyarakat. Tadi syarat keempat apa? Mengangkat hadas. Yang kelima, hilangnya najis, bukan menghilangkan najis. Beda ya? Beda ya? Kenapa yang di keempat mengangkat hadas? Sebab mengangkat hadas itu harus dengan niat. Jangan pahami. Mengangkat hadas harus dengan niat. Jenengan malam hari berhubungan suami istri, junub nggih? Junub nggih? Terus isu-isu jenengan siram. Biur. Kemudian jenengan sholat subuh, sah mboten? Bergantung kepada niat mandinya jenengan. Nek jenengan kebiasaan pendak isu adus kaya ngono kuwi, junub ora junub, pokoknya aku biasa pendak dino adus gebyur, maka jenengan belum mengangkat hadas. Sangat dipahami? Jenengan napa dalam kondisi junub, kemudian jenengan nyeblung maring sungai ke kali, niku lampun padha karo jenengan adus niku. Karena definisi mandi junub menika sailanul ma ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Berarti nek jenengan nyeblung niku teng kali niku jenengan pun adus, tapi kalau jenengan enggak niat mengangkat hadas, mboten diangkat hadasnya. Sekali pahami sampai di sini? Nanti beda dengan hilangnya najis. Nggih. Beda, nggih. Sekali pahami nggih? Jadi kalau mengangkat hadas harus niat untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Nggih. Hadas niku ketok mboten? Mboten ketok nggih. Hadas itu status hukum atas badan kita. Nggih. Jadi kan kentut lah mboten ketok.
jenengan gek ngentut karo gek ngentut kita mboten mboten ketok. Maka mengangkat hadas itu bergantung kepada niat. Nggih. Makanya suami panjenengan dieling nek jenengan punya suami yang punya kebiasaan mandi pagi, kok wengi-wengi bar berhubungan dieling iki mau kowe aduse niat ngangkat hadas apa ora? Ojo jebul-jebul kok jebule kowe mung adus biasa. Nek adus biasa belum terangkat hadasnya ibu-ibu semuanya. Sangat dipahami? Adapun hilangnya najis. Hilangnya najis itu bukan menghilangkan najis. Nek menghilangkan najis berarti harus punya niat. Gini apa nggih? Jenengan datang ke masjid jebul jenengan kena kotoran di gamis jenengan. Oh, jebul nang dalan kok udan, beres gede banget jenengan kodanan, hilang mboten najisnya? Hilang mboten? Hilang. Kalau kehujanan jelas hilang, hujan besar jelas hilang. Napa jenengan mancrup teng sungai, liwat, nyebrang. Sehingga gamis jenengan pun mboten kotor malih. Hilang mboten najisnya? Boleh enggak untuk salat? Boleh, karena bukan menghilangkan najis, tapi hilangnya najis. Sengojo ora sengojo pokoknya ilang najisnya ya wis sah nggo salat. Bisa dipahami? Nah itu. Nanti rinciannya di kitabnya. Nanti saya bacakan kitabnya satu persatu. Kalau kajiannya kita bisa beruntut, insya Allah kita akan bacakan satu persatu itu rinciannya, sehingga jenengan sangat jelas. Kemudian hilangnya najis dari mana saja? Dari 3 keadaan. Nggih menika dari badan kita. Kalau ada najis yang nempel di badan kita, atau pakaian kita, atau tempat. Jadi harus hilang najis dari 3 keadaan ini, yaitu badan, pakaian, dan tempat. Nah ini nanti dalilnya panjang lebar, insya Allah. Sekarang kita sementara membacakan dulu tentang prolognya. Sekali lagi, beda antara hadas dengan najis, persoalan niat dan tidak niat. Kalau najis pokoknya nek wis ilang najisnya, baik sengaja atau enggak sengaja tetap sah. Tapi kalau hadas harus sengaja, harus niat menghilangkan. Kemudian yang keenam, nggih menika menutup aurat. Kalimatnya begini, menutup aurat jika mampu dengan sesuatu yang tidak menerawang. Begitu bahasa di dalam kitabnya. Loh kok nek mampu, opo no wong sing ora mampu? Ada ibu-ibu, orang di penjara ditelanjangi. Bisa terjadi mboten? Bisa. Masuk waktu sholat, maka dia tetap sholat walaupun telanjang. Maka kalimatnya apa? Menutup aurat jika mampu. Berarti nek mampu wajib mboten nutup aurat? Wajib. Berarti nek jenengan ngapunten bukan cerita porno, jenengan sholat nang kamar dhewean, ora ana wong, wudu jenengan salate sah mboten? Mboten salah, diperintahnya harus menutup aurat jika mampu. Jenengan mampu. Ngene apa nggih? Alah ora ana wong kowe ben aku salat ora sawu klambi. Sah mboten? Mboten sah. Tetapi sebaliknya, karena enggak mampu, dia diikat sementara dia orang muslim. Dalam semua keadaan sholat tetap harus dilaksanakan. Gini apa nggih? Maka ketika di penjara dalam kondisi bahkan mungkin telanjang bulat, kalau dia sudah mengira-ira ada waktu sholat, tetap sholat sekemampuan dia. Sekemampuan dia, termasuk tidak bersuci. Tidak bersuci juga keringan. Nanti kita bahas sih. Kita bahas. Mengapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya karena ada yurahas, ada namanya keringanan atas sebuah keadaan. Kemudian dengan sesuatu yang tidak menerawang. Ibu-ibu semuanya ini perhatikan, khususnya yang suka pakai baju putih. Kalau baju putihnya tipis, kemudian mohon maaf jenengan nggak pakai daleman, kemudian terlihat warna kulit panjenengan, nggak sah untuk sholat. Nggak sah untuk sholat. Ini berlaku pula untuk laki-laki. Kalau laki-laki pakai celana tipis sampai kelihatan warna kulitnya, maka tidak boleh digunakan untuk sholat. Jam berapa sekarang? Oh, pun jam ini nggih. Sampai jam sekarang habis waktunya nggih udah nggih. Sampai nomor 6 berarti nggih. Insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Rasanya cepet banget nggih.
Masya Allah. Ini karena pelajarannya penting, jadi rasanya cepat, nggak kerosok. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa bertemu lagi, sehingga pelajarannya bisa lebih lengkap. Masing-masing itu tadi sebenarnya ada rinciannya, sehingga jenengan punya catatan yang lebih luas dan lebih enak di dalam melaksanakan. Ngaten nggih Ibu Sedoyo, berbagi waktu. Mudah-mudahan tahun baru nanti jenengan penuh keberkahan. Tahun yang sudah lewat dosa-dosa diampuni semuanya, banyak-banyak istighfar. Itu yang pengen sore hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang pas di hati, kurang enak didengar. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula konduraken kepada Pranoto Coro.